Sejak zaman kuno, keindahan begitu buruk dan mata air ditutup. Walaupun Bibi Dong adalah seorang jenius di Wuhun Temple, ia juga memiliki saudara kembar di Wuhun. Namun, meski begitu, Bibi Dong tidak bisa mengontrol hidupnya. Belakangan, Bibi Dong menjadi wanita terkuat di benua itu, dan bahkan dinobatkan sebagai ratu. Tanpa pencegahan Tangshan, tidak akan sulit untuk menyatukan benua Douluo. Banyak orang dibuat penasaran dengan Bibi Dong. Nah, hal-hal apa yang dia lalui untuk menjadi apa yang dia cari? Yuk, mari kita simak bersama. Yang pertama, dihianati. Pengalaman Bibi Dong dan Hulina memang agak mirip, karena dia juga diadopsi oleh Aula Wuhun. Tapi Bibi Dong tidak seberuntung Hulina. Guru Bibi Dong adalah mantan Paus Ryoji di Aula Wuhun, yang juga merupakan putra dari level 99, yakni Animate Daulo Qiandoliu. Awalnya, Bibi Dong sangat mempercayai gurunya setelah dia jatuh cinta dengan Xiaogang. Bibi Dong memberitahu gurunya, Yan Kunji, tentang masalah itu tanpa syarat. Dan ketika Qiaoroji mengatakan bahwa Bibi Dong adalah seorang yang jenius di Aula Wuhun dan tidak dapat menikah dengan orang luar, Bibi Dong masih belum siap dan bahkan memberitahu gurunya bahwa biasanya terlihat seperti guru yang dihormati. Tetapi saat ini hal itu terungkap. Sisi tidak manusiawi, dia memilih untuk membuat Bibi Dong pingsan dan mengkhianati perasaan tuan dan murid. Dalam kondisi itu, Bibi Dong akhirnya diperkosa oleh gurunya, Yan Kunji. Yang kedua, tercemar. Setelah Bibi Dong terpana oleh Yan Kunji, dia tidak bisa mendominasi masa depannya. Yan Kunji, seorang guru berwajah manusia dan berhati binatang, untuk membuat Bibi Dong benar-benar meninggalkan Yu Xiaoyang. Dia secara pribadi pergi berperang untuk menajiskan Bibi Dong dan membiarkan Bibi Dong mengandung anaknya yang bernama Qian Renqi. Bibi Dong tidak bisa menahan diri selama proses ini. Meskipun Bibi Dong adalah orang yang satu-satunya memiliki material soul ganda. Bibi Dong saat itu masih belum dewasa menghadapi Qian Kunji yang memaksakan segalanya padanya. Bibi Dong tidak bisa menahan diri untuk itu. Yang ketiga, terancam. Bibi Dong memiliki kepribadian yang sangat kuat. Meskipun itu, dia tidak bisa membalas dendam di awal. Dia memilih kematian sebagai perlawanan. Tapi Yan Kunji tidak memiliki kesempatan untuk Bibi Dong. Tidak peduli seberapa kuat orang, begitu juga mereka memiliki kekhawatiran kepada Bibi Dong. Mereka akan memiliki kelemahan. Dan kelemahan Bibi Dong secara alami adalah Yu Xiaogang. Tuan dan Yu Xiaogang sepakat mereka saling untuk mencintai dan hubungan antara satu sama lain. Jika Yan Kunji campur tangan, Liu Erlong tidak akan pernah punya kesempatan untuk itu. Dalam kasus ini, Yan Kunji menggunakan Yu Xiaogang sebagai ancaman. Jika Bibi Dong berani membunuhnya, maka Yan Kunji akan membunuh Yu Xiaogang. Mutasi Wuhun guru berstatus rendah dalam keluarga Blue Lightning Tyrannosaurus. Bahkan, jika Yu Xiaogang terbunuh, keluarga Blue Lightning Tyrannosaurus tidak akan membalasnya. Dalam keputusasaan, Bibi Dong harus berkompromi. Padahal, orang yang paling menderita dalam hubungan ini adalah Bibi Dong. Bibi Dong tidak hanya dicemarkan secara paksa oleh gurunya, tetapi juga tidak punya tempat untuk membalas keadilan. Demi keselamatan kekasihnya, yaitu Yu Xiaogang, dia pun harus menanggung penghinaan. Selain itu, Bibi Dong sendiri harus menanggung semua hal ini dengan diam-diam. Dan Yu Xiaogang tidak tahu tentang ini. Pada akhirnya, Yu Xiaogang
masih jatuh cinta di bawah pengaturan Qian Kunji dan menyukai Liu Erlong yang memiliki hubungan saudara. Yang terakhir adalah dipenjara dan melahirkan. Bibi Dong dan putrinya Qian Renskui kemudian memiliki hubungan yang sangat tegang, bahkan setelah ayahnya meninggal selama bertahun-tahun. Di mata Qian Renskui awal, ibunya adalah pembunuh ayahnya untuk posisi paus di kuil Wuhun. Jika Qian Renskui mengetahui masa lalu Bibi Dong sejak awal, maka celah ini tidak akan muncul. Dikhianati, dinodai, diancam, dan dipenjara hingga melahirkan. Semua yang dialaminya membuat Bibi Dong itu putus asa. Bibi Dong kehilangan kebebasan, apalagi setelah dinodai oleh Qian Kunji, karena dia hamil setelah itu. Qian Kunji memenjarakan Bibi Dong di Wuhun Hall sampai Qian Renskui bisa lahir dengan lancar. Setelah anak perempuannya yang lahir, Bibi Dong mendapatkan kembali sedikit kebebasan. Bibi Dong mengalami terlalu banyak penyiksaan. Qian Kunji mengajarinya sekaligus menghancurkannya. Dalam situasi inilah Bibi Dong mampu menahan anti pembunuhan Qian Kunji dan menggantikan Qian Kunji sebagai paus baru dari Aula Wuhun dan mengembangkan Aula Wuhun menjadi kekuatan nomor 1 di benua Daoluo. Mendirikan negara dan menjadi permasyuri Kekaisaran Wuhun yang pertama kalinya. Nah, itulah yang dialami oleh Bibi Dong sehingga sekarang ini menjadi wanita yang terkuat di benua Daoluo.